A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri jawadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan pertolongan ataupun syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bedanya di dalam perjalanan hidup itu seperti halnya jalan, ya. Ada kalanya jalan itu bagus dan ada kalanya jalan itu kurang bagus. Nah, upaya-upaya dari pemerintah, ya, kadang-kadang gimana caranya supaya jalan itu menjadi bagus. Nah, tentunya ini adalah suatu proses, ya, yang berkesinambungan dan waktu yang terus menerus, ya, tidak ada henti-hentinya. Karena jalan selalu dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang mana kadang-kadang kendaraan tersebut muatannya overdosis, ya, melebihi dari kapasitas jalan yang ada ataupun kendaraan yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup manusia memang penuh dengan cobaan dan rintangan, ya. Penuh cobaan dan rintangan, penuh dengan ujian. Baik juga merupakan suatu ujian, ya. Kurang baik juga merupakan suatu ujian. Jadi setiap langkah dalam kehidupan kita ini selalu ujian yang kita hadapi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suka dan duka silih berganti, tak henti-hentinya. Dan ini berlangsung selama hayat masih dikandung badan. Dan ini berarti kita masih dalam proses kehidupan. Perlu diketahui bersama bahwa harapan tak selamanya akan menjadi suatu kenyataan. Segala laku perbuatan manusia mesti akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Untuk itu kewaspadaan di dalam hidup, dalam melakukan suatu tindakan di muka bumi ini mutlak diperlukan. Hadirin yang berbahagia, semua manusia punya keinginan untuk hidup yang layak, ya, yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Akan tetapi tidak semua manusia mampu memperoleh apa yang menjadi angan ataupun apa yang menjadi cita-citanya. Ya, semua itu tergantung pada beberapa faktor-faktor yang diantaranya adalah faktor pribadi mereka sendiri dan juga faktor-faktor dari luar pribadi mereka. Perlu diketahui bersama bahwa siapa yang ingin memetik hasil, ya, siapapun yang ingin memetik suatu hasil, tentunya mereka harus terlebih dahulu menanam. Memanglah demikian kenyataan hidup. Perjuangan yang setengah-setengah, insya Allah hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Jadi jangan canggung kita di dalam mengaruhi hidup dan kehidupan ini. Apa yang menjadi cita-cita kita tentunya seutuhnya kita perjuangkan untuk mencapainya. Mawas diri di dalam kita melangkah, itulah yang diharapkan. Karena kalau kita sudah salah melangkah, bisa berakibat fatal. Dan terkadang justru sulit untuk berbenah ke arah yang apa kita cita-citakan ataupun yang kita angankan. Untuk itu ketelitian memang peranan yang sangat penting di dalam menentukan langkah hidup dan kehidupan ini.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita harus melangkah di dalam hidup dan kehidupan ini? Untuk tertibnya langkah hidup, berikut ini ada beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan perenungan buat kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah masalah lisan kita, ya. Kalau bisa jangan kita berbicara bohong ataupun berbicara tidak ada bukti kenyataan, karena hal yang demikian membuat orang lain menjadi tidak percaya kepada kita, dan juga itu adalah suatu perbuatan yang dosa. Bicara tanpa ada bukti adalah suatu kebohongan, dan itu berimbas kepada dosa. Perlu juga diorientasikan pandangan, ya, akan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi tetap kita berbicara pada sejarah, ya, sejarah masa lalu, kemudian sekarang ini kita dalam langkah, kemudian prediksi yang akan datang, itu selalu kita orientasikan, ya. Tentunya ini merupakan suatu tolak ukur bagi kita untuk hidup dan kehidupan lebih maju, ya. Pengalaman-pengalaman yang sudah kita laksanakan dan pengalaman tersebut adalah pengalaman yang kurang baik ataupun tidak baik, perlu kita tinggalkan, ya. Jangan sampai kita mengulangi lagi, ya, perbuatan ataupun pengalaman-pengalaman yang tidak menguntungkan, malah kadang justru merugikan diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala ulah, segala tingkah laku, segala perkataan, segala perbuatan tentunya harus kita pikirkan secara bijaksana. Jangan sampai apa yang kita perbuat ini membuat kesan tidak senonoh atau tidak baik kepada sesama. Terlebih apalagi menyinggung perasaan orang lain. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati di dalam mengucapkan apa yang akan kita ucapkan, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, selamat atau tidaknya kita itu tergantung kepada lisan kita. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Tentunya, ya, apa yang ada di dalam lisan kita, di hati kita, di pikiran kita, dan apa yang menjadi perbuatan kita tentunya harus senada. Jadi satunya langkah, satunya kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi seseorang di dalam langkah hidup dan kehidupannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia jangan terlalu berpandangan ke atas, ya. Dan jangan juga pula berpandangan ke bawah. Tapi sesekali kita perlu memandang ke bawah dan sesekali kita perlu memandang ke atas. Hal ini merupakan suatu motivasi buat kita agar kita hidup lebih berjuang, lebih tinggi, dan motivasi supaya kita lebih bersyukur terhadap apa yang menjadi nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sesekali kita memandang ke bawah, insya Allah ternyata orang di bawah kita lebih banyak, ya, masih banyak. Begitu juga dengan sesekali kita memandang orang yang di atas kita, tentunya itu motivasi bagi kita untuk berjuang lebih maju, dan tanpa ada istilahnya itu lelah di dalam perjuangan hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita banyak-banyak introspeksi diri, ya. Nggak perlulah kita ini ekstrospeksi orang lain, nggak perlu kita ekstrospeksi orang lain. Utamakan kita introspeksi diri sendiri, ya.
banyak-banyak menilai diri kita sendiri. Karena hakikatnya kekurangan kita adalah lebih banyak daripada kelebihan kita. Dan tentunya kita harus berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dengan jalan kita belajar dan belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah suatu perintah dan suatu larangan di dalam agama. Sehingga dengan demikian muaranya kita akan menjadi orang yang takwa, yaitu mampu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan mampu meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Camkan hal itu. Insya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.